Perkenalkan nama saya Farul Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat khususnya kepada Ibu dosen Maya Mailita NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, dan kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah diberikan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Sebelum kita memulai pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Farul Taufik, NPM 1821030365. Terima kasih. Nama saya Alvinda Widasari, NPM 1821030226. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Ristia Dewi Amron. Nama saya Ahmad Rifki Zarazi selaku pemateri. Kenalkan, nama saya Nuril Aditya Yoga, NPM 1821030407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Kurniasandi, NPM 1721030308. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Pengertian klausula baku. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut, ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hak tersebut akan menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha, mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat, tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard contract. Baku berarti patokan dari acuan. Perjanjian baku yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hodius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen. Kedua, konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Ketiga, dibuat dalam bentuk tertulis dan massal. 4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruh atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen.
karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja, karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut. Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu. Akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku. Sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam bentuk perjanjian baku. Karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkannya, serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang B. Pencantuman klausal baku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 melarang pelaku usaha mencantumkan klausal baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausal baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila yang A. Menyatakan penagihan tanggung jawab pelaku usaha. Yang B. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen. Yang C. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerah kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang D. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Yang E. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang F. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Yang G. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Yang H. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Yang ketiga, setiap klausul baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum. Yang keempat, pelaku wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Penjelasan ayat 1. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Huruf A, apabila kita cermati substansi pasal 18 ayat 1, yaitu larangan membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 tahun sesuai ketentuan pasal 27 huruf E UU PK. Pasal ini menentukan pelaku usaha yang memproduksi barang-barang dibebaskan dari tanggung jawab atau atas kerugian yang diderita konsumen apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, ketentuan ini berlebih karena sama sekali menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantumkan dalam klausul baku. Huruf B.
Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana tersebut dalam pasal 18 huruf B. Sebaiknya ada batas waktu yang wajar. Huruf C. Pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi, pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, tetapi tentu saja jika pengembalian barang tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Huruf D. Larangan dalam huruf D pasal 18 ayat 1 klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang beli secara angsuran adalah tidak adil. Di samping itu, dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen. Demikian juga ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf F dan H. Ingin menjelaskan atau melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengatur perihal pembuktian atas hilangnya dan kekurangan kegunaan barang dan pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Apabila larangan klausul baku terbatas, maka pelaku usaha dapat memanfaatkan kelemahan aturan yang ada dengan menunjuk pada persoalan berkurangnya kegunaan barang atau jasa di dalam suatu klausul baku. Selanjutnya huruf G. Khusus menyangkut larangan dalam pasal 18 ayat 1 huruf G, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Akan tetapi dengan ketentuan ini banyak pelaku usaha merasa dirugikan, terutama pihak perbankan. Pasal tersebut tentu saja dimaksudkan untuk melarang praktik pembuatan klausul semacam itu, hanya saja jika tidak ada kemungkinan pengecualian larangan tersebut. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penjual jasa tertentu, terutama bank, tidak akan mematuhi ketentuan tersebut, dan kalaupun bank mematuhinya. Klausula baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat perjanjian dalam perjanjian baku. Kebebasan dan pemberian kesepakatan untuk melakukan kontrak tidak dilakukan bebas dengan perjanjian secara langsung, dengan melibatkan para pihak untuk menegosiasi klausula perjanjian. Maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian. Perjanjian dengan klausula baku terjadi dengan beberapa cara, yaitu 1. Percantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh suatu pihak, biasanya oleh kalangan pengusaha, produsen, atau pedagang produk tersebut. Perhatikan kontrak jual beli atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas yang berupa tabel, bond, kuitansi, atau lembaran dalam bentuk serah terima barang. Yang ketiga, pencantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di area parkir, hotel, penginapan, dengan meletakkan atau menempel pengumuman klausula baku. Perjanjian baku sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin pesat. Dengan menggunakan klausula baku tersebut, berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Di samping itu, perjanjian baku juga tetap mengikat para pihak, dan pada umumnya beban tanggung jawab para pihak adalah berat sebelah. Maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula baku, melainkan melarang untuk membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh implementasi klausula baku di masyarakat. Pada awalnya klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektivitas dan efisiensi dalam transaksi. Namun dalam perkembangannya terdapat pendapat yang mendukung serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Mengapa? Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku itu berdasarkan daripada fisik adanya kemauan dengan kepercayaan dari para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian. Klausula baku merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa membuat persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis.
Ibu Amel, beliau membeli botol minuman dan kotak nasi, di mana kedua produk tersebut berada dalam kondisi tersegel, sehingga beliau tidak bisa mengecek dan melihat apakah produk tersebut dalam kondisi yang tidak cacat ataupun rusak. Beliau hanya bisa melihat bagian luarnya saja, tanpa bisa memastikan apakah tutup rapat ataupun renggang. Setelah beliau sampai di rumah dan membuka segel produk tersebut, ternyata tutup botol minuman dan kotak nasi yang dibeli oleh Ibu Amel tadi itu renggang, dan beliau tidak bisa memakai barang tersebut. Ingin menukar dengan yang lain tapi tidak bisa, maka dari itu terpaksa produk yang dibeli Ibu Amel tadi itu mau tidak mau harus diterima dengan terpaksa, dengan segala cacat yang terdapat pada produk yang dibelinya, karena beliau telah membaca struk pembayaran dan terdapat klausula baku dalamnya yang menerangkan bahwa produk yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali atau ditukar dengan yang baru. Nah, maka dari kejadian tersebut yang sangat dirugikan adalah Ibu Amel. Dan beliau akan berjanji pada diri sendiri tidak akan membeli lagi di toko tersebut atau di pasar tersebut atau di swalayan tersebut, karena Ibu Amel itu merasa dirinya telah dirugikan. Dari adanya klausul ini, maka minat konsumen untuk membeli suatu barang produk di suatu tempat, di toko atau di swalayan menjadi sangat berkurang. Tapi pihak swalayan dengan adanya klausul baku ini sangat diuntungkan. Mengapa? Karena pihak swalayan atau toko tidak bertanggung jawab atas produk yang telah rusak, produk yang cacat. Karena semua kerusakan atau kecacatan telah ditanggung semua oleh konsumen, tanpa menerima klaim setelah barang tersebut telah dibayar atau dikeluarkan struk pembayarannya. Aduh, haus bener nih, nggak ada air lagi. Lah, ada orang jualan di rumah gua. Oh, ya harus jualan bang, nyari rezeki nih bang. Ya ini rumah gua tapi gila. Lah, emang apa? Kan nggak apa-apa. Udah Kan kita minum. temen. Bang, jual kan ini? Wah ini jual semua ini, nggak ada yang nggak dijual. Harga diri doang yang nggak dijual. Apa ini? Tidak ada pengembalian barang yang sudah dibeli. Iya bang. Tidak Dibaca, ada Doi. barang. Iya harus dibaca dulu. Jadi kalau misalnya gua beli barang-barang ini, oh nggak boleh dibalikin lagi gitu ya? Iya, soalnya sudah dibeli, tidak ada pengembalian barang. Bang, kebetulan bener dah gua haus nih. Ini aku berapaan? Oh ini cuma 1 juta bang. Terus lagi Bercanda bang, 1.000 bang. 1.000 doang. Iya. Bentar gua haus bener, nggak tahan gua. Udah kayak jadi orang Zimbabwe aja gua nyari air susah. Emang cuacanya hari ini wih, panas banget bang. Lah, mana duit gua ya? Ah ini dia. Duit dolar tuh. Nih bang, 1.000 kan? 1.000. 1.000 tapi oh iya udah tidak ada pengembalian. Ah yaudahlah nggak apa-apa lah, nih haus bener gua nih. Nih bang, Iya, boleh. boleh diapain ini? Boleh diminumnya. Ini struk pembayarannya bang, jangan lupa bang. Gede, bener. Iya, syarat dan ketentuan ada di sini bang. Semuanya ada di sini. Semuanya ada, lengkap. Ya udah deh, cuma aku doang ini. Thank you bang ya. Yai. Aduh, haus bener gua. Untung dapat minum. Loh, segelnya udah kebuka. Wah, gak beres nih. Ntar ada apa-apa lagi. Baru dulu gue tanyain lah. Bang, What? Gimana bang? ini gue yang tadi beli aqua. Iya. Gue sampai rumah mau minum. Ini segelnya udah kebuka, kayak mana nih? Oh, gimana Tadi ya bang gue ya? lupa. Ah, kayak mana? Ya itu barang sudah dibeli bang, tidak ada pengembalian barang di sini. Sudah dibeli, sudah milik anda, bukan milik kami lagi. Duit sudah kami terima. Tapi ini gak ada segel lagi bang. Ntar mana lagi? Nah, walaupun segel sudah terbuka, tapi kualitas produk masih kita jamin bang. Selalu bang, sini bang. Oh, tapi ini masih bisa gue minum kan? Masih dong, itu bukan racun itu, aman. Mana? Tapi cuma masalah segel doang, gak apa-apa deh. Ya, Gue minum depan lo nih. Gue kan kenapa-napa lagi. kagak bang, selalu bang. Seriusan? Terjamin. Iya. Kalau lo mati, gue yang tanggung jawab. Yang nguburin gue. Oke deh. Iya masih seger kok. Sabi. Ya Ya Mantap udah bang. deh. Mau nggak beli lagi bang? Enggak, bokek gua. Sini aja nyari minum susah. Ya udah bang, makasih bang ya. Oke Enggak bang. takut. Terima kasih bang. Struk gua ketinggalan lagi. Iya bang. Thank you bang ya. Yoi. Nah itu dia salah satu penerapan dari klausula baku yang diterapkan oleh pelaku bisnis. Nah, jadi pelaku bisnis boleh menerapkan klausula baku ini selama tidak melanggar aturan-aturan di undang-undang. Jadi memang
dalam klausula baku ini merugikan konsumen. Ada yang merugikan konsumen karena bisa menurunkan minat berbelanja pada pelaku bisnis, tapi dalam pelaku bisnisnya sendiri mendapatkan keuntungan. Nah, itu dia. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan dari kawan-kawan kita terkait ketentuan penetapan klausula baku. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruh atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausula baku eksonerasi tersebut memberikan keuntungan bagi pihak pelaku usaha tetapi menimbulkan kerugian di kalangan konsumen dikarenakan adanya posisi tidak berimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian baku sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin pesat. Dengan penggunaan klausula baku tersebut, berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung acara. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat kami terkait klausula baku. Dan apabila dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.